Sekarang kita masuk eh, membedakan program TV berdasarkan produksinya. Ada istilah in-house program dan outsourcing program. In-house program ini adalah program televisi yang diproduksi oleh stasiun televisi itu sendiri. Artinya copyright-nya itu punya mereka. Gitu. Contohnya biasanya berita paling banyak. Kemudian ya live event, live show, sport event gitu itu biasanya in-house program. Nah, meskipun dalam kenyataannya kru produksinya bisa jadi karyawan outsource gitu, karena umpamanya untuk event tertentu karyawan atau apa kameramennya kekurangan kameramen gitu, karena kameramen yang organik digunakan oleh program lain sehingga program ini butuh kameramen outsource gitu. Nah, itu in-house program gitu. Sedangkan outsource program ini program outsourcing itu program yang dibeli dari rumah produksi gitu. Jadi uh, beli jadi sudah dalam bentuk paket. Kalau saya bilang dalam bentuk taping, tadi ngirimnya lewat kaset gitu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang ngirimnya lewat file. Ini biasanya kita bisa lihat pada sinetron, reality show, infotainment dan sebagainya. Ini harganya bervariasi, ada yang paling murah 10 juta sampai ratusan juta rupiah gitu kan. Ya, sinetron tentu saja biasanya ratusan juta karena bayar artisnya aja sudah mahal itu. Kalau hiburan seperti apa infotainment dan reality show mungkin masih bisa ya di angka 10 dan 20 juta rupiah. Oke, kalau itu berdasarkan produksinya. Nah, sekarang kalau eh, program dilihat dari bentuk kerjasamanya. Ini ada yang istilahnya jual putus. Ini biasanya program-program unggulan atau favorit. Jadi stasiun TV membeli ke production house gitu, membeli sinetron. Oke, membeli satu judul sinetron dengan berapa episode gitu. 100 episode, satu episode 100 juta katakanlah, tinggal dihitung aja berapa gitu. Nah, ini ya ada keuntungan dan kerugiannya buat buat kita kalau kita sebagai production house. Keuntungannya production house tidak perlu mencari iklan gitu, nggak pusing-pusing cari iklan karena itu harganya sudah fix, udah bisa dilihat tuh keuntungannya dalam 1 tahun gitu kalau program itu lancar gitu. Kemudian ya PH bisa berkonsentrasi pada produksinya gitu. Nah, tapi kelemahannya adalah kalau program itu laku, iklannya banyak, PH tidak dapat apa-apa karena kue iklannya itu semua masuk ke TV. Dan PH juga bisa dikontrak sepihak oleh stasiun TV kalau programnya tidak perform. Ini dulu kontrak program itu per 3 bulan. Kemudian sekarang nggak nyampe 3 bulan, per 1 bulan barangkali. Atau bahkan seringkali kita lihat sinetron yang baru 7 episode, 7 kali tayang kemudian putus gitu, diganti gitu. Itu karena tidak perform. Stasiun TV tidak akan menunggu terlalu lama untuk melihat apakah program ini akan membaik atau tidak. Oke, itu pertama bentuk kerjasama jual putus. Yang kedua adalah revenue sharing atau program-program yang peluang keberhasilannya biasanya 50-50 gitu. Jadi keuntungannya tentu saja buat PH ya dia tetap mendapatkan fixed rate tapi ya mungkin nggak full tapi separuh gitu. Karena kenapa? Dia akan juga mendapatkan bagian dari iklan yang masuk gitu. Dia PH juga bisa mencarikan iklan kalau dengan itu. Sehingga risiko kerugiannya ya tidak terlalu besar. Kemudian ya kerugiannya tadi mendapatkan iklan dibagi dua gitu. Bahkan stasiun TV ini yang agak menyulitkan apa namanya PH adalah terlibat lebih jauh pada konten karena dia juga merasa bagian dari apa sistem sharing tadi gitu. Ini Mata Najwa ketika pindah ke Trans TV itu model-model yang seperti ini. Kemudian ada sistem beli slot atau blocking time. Jadi kita PH membeli slotnya jam tayangnya gitu. Isinya terserah kita. Tentu saja sesuai apa materinya harus sesuai dengan kaidah atau aturan
penyiaran gitu, nggak semata-mata karena kita beli blocking time kemudian diisi dengan ulang tahun anak kita atau keponakan kita gitu. Nah, keuntungannya adalah